kalau nggak di leher di sini. Ya Allah, minum itu baru sedikit udah kenyang, terus mual kayak mau muntah, terus makan baru sedikit udah deh, ya Allah ya Rob, udah nggak ada enak-enaknya deh. Itu kemarin mesinnya juga aku kan udah tampil ya 24 kemarin, sekarang November, Oktober. Tapi lucu, kita di swab, ternyata swabnya positif. Pagi nih, sorenya saya punya asisten Dede itu hasilnya gak barengan, padahal udah barengan swab. Tiba-tiba sore jam 2:30 kita udah deg-degan loh. Dia udah kayak orang, kayak orang bego dia, ketakutan kan karena lihat saya positif kan, gitu. Akhirnya tahu-tahu begitu hasilnya negatif, bingung dong loh, kok bisa saya positif dia negatif. Saya tetap laporan ke Thailand sini bahwa ini loh, karena saya dapat positif, saya kepengen tahu, penasaran, saya swab lagi di rumah sakit lain. Ternyata alhamdulillah dapat bocoran malamnya bahwa saya negatif. Langsung besoknya saya laporan. Tapi saya tidak ingin, saya berharap harus muncul tanggal 24 itu. Saya pikir udahlah, bismillahirrahmanirrahim, memang ini yang terbaik dari Allah. Mungkin memang Allah tidak ngizinin saya kayak gitu. Nah memang tentu saja semuanya masyarakat jangan bilang bahwa ini tidak ada, ya kan? Tetap kita harus menjalankan bagaimana mengikuti protokol. Jadi sering cuci tangan, jaga jarak, pakai masker, dan hindarkan kerumunan-kerumunan yang kalau umpama kita untuk pertemuan, kalau memang masih bisa ditangguhkan atau gimana, kita nggak perlulah harus jumpa seperti itu. Karena bukan apa-apa ya, ini saya ngerasain tuh kemarin, saya nggak kemana-mana loh, 3 bulan lebih saya nggak kemana-mana, 8 bulan ya saya nggak kemana-mana. Tiba-tiba cuma saya keluar siaran radio, begitu pulang tahu-tahu terus saya mulai kok saya kayaknya mual gitu loh, mual kayak mau muntah, terus kayak kembung gitu ya, perut kayaknya kok nggak enak gitu. Terus itu pas hari Kamis tanggal 13 itu saya masih ngerasain itu, alhamdulillah saya masih bisa ngerasain. Saya pulang dari mana itu, saya di pinggir jalan tapi di dalam mobil itu saya masih bisa ngerasain sop yang mungkin masih 50-50 rasanya kayak gitu, itu saya rasain. Tapi setelah itu udah mulain kayaknya nggak enak gitu. Terus saya ngomong sama Shehan anak aku, sama Tria, saya bilang, loh Tria, kok Umi kok kayaknya ini deh, makan kok kayaknya nggak ada rasa gitu. Terus saya mulai, loh kok saya semprot itu minyak wangi, loh kok nggak ada bau gitu loh. Terus kayaknya mual gitu kan. Akhirnya ya udah, terus saya swab ya waktu itu di rumah sakit Siaga. Swab, ternyata saya nggak tahu nih hasilnya apa. Rupanya nih Tria, suaminya anakku, udah bisik-bisik, ternyata saya punya hasil positif kayak gitu. Aku nggak tahu, cuman bagus. Oh iya, baru rapid apa gitu lah. Terus kayaknya masih negatif gitu. Akhirnya periksa paru-paru, bagus gitu. Tapi akhirnya Tria ini masih penasaran, jadi besoknya kita pergi lagi ke hospital di mana Tangerang gitu. Terus saya di situ di scan, terus kalian swab, ternyata benar. Jadi hasil scan ternyata udah ada bercak putih di paru-paru. Cuman untungnya masih tipis. Jadi di belakang dia puter masih tipis, dan saya kebetulan alhamdulillah ya Allah ya Rabb memang tidak punya penyakit bawaan seperti nyesek itu nggak ada gitu loh. Cuma terus langsung mereka sepakat bahwa saya harus opname. Malah dokter bilang ini Umi katanya karena usia jadi harus dimasuk ICU gitu. Padahal aku nggak nyesek nggak ada nyesek gitu. Tapi Tria juga ngambil resiko tinggi lah, takutnya nanti kalau pas tiba-tiba aku nyesek, kamar ICU-nya nggak
penuh. Jadi udah langsung aku cuman gitu, tahu-tahu ya tiba-tiba loh saya tidur tahu bangun jam berapa 11 gitu. Saya lihat saya punya asisten kok lagi ngerapihin baju di koper. Kebetulan aku di rumahnya Tria kan. Saya bilang, lo ngapain? Aku bilang, kok ngerapihin baju? Enggak, ngerapihin aja biar ini nggak berantakan di koper. Oh gitu, ya udah, aku nggak ini. Nggak tahu lama-lama dia nggak kuat deh, dibocorin. Dia bilang, Umi kita harus ke rumah sakit, Umi harus dirawat. Hah? Dirawat, aku bilang gitu. Cuma waktu itu mungkin aku udah mulai lemes kali ya. Jadi aku nggak terlalu connect banget. Kalau katanya mau dirawat ya udah dia dirawat, nggak apa-apa gitu. Udah akhirnya berangkat kalau nggak salah jam 1:30 malam sampai sana. Terus saya sempat muntah-muntah. Langsung ternyata kan kita kan kalau udah gitu kan nggak boleh ditungguin, nggak boleh. Tapi tetap anakku nungguin aku sampai pagi gitu loh sama asisten. Cuman aku di kamar aduh ya Allah. Naudzubillah min zalik, Allah yafat. Nah, tahu-tahu langsung saya kan infus segala macam. Itu masih bisa deh tuh ditusuk apa-apa segala macam. Tapi begitu hari ketiga saya udah nggak bisa lagi ditusuk. Pengentalan darah. Jadi baru ambil sedikit itu udah beku darah. Jadi saya ditusuk sini sampai suster bilang perawat, mungkin Umi nervous kali. Enggak, aku bilang. Terus Tria juga bilang sampai ibu saya tidak takut sama jarum. Tapi ini kenapa gini? Ya itulah si kecil nakal itu membuat darah kental. Gitu. Imun turun. Imun kita turun. Imun saya 0. Gak punya gizi sama sekali. Gila gak coba? Jadi begitu tusuk mau di apa lagi gitu, saya sampai gini, ya Rob, kata orang tua dulu kalau udah ditusuk segala macam orang infus gak terima, terus ya makanan gak bisa masuk, makanan kayaknya udah mau liwat. Innalillahi ya kan gitu kan. Terus mimpi juga gak enak, tidur juga nggak bisa pulas. Nah itu mulai makanan semuanya nggak ada yang enak. Ya Allah, saya bilang ini gimana? Aduh udah nggak enak ya. Minum yang banyak karena Umi kalau nggak nanti bisa diinfus di urat besar. Yang kalau nggak di leher di sini. Ya Allah, minum itu baru sedikit udah kenyang. Terus mual kayak mau muntah. Terus makan baru sedikit udah deh. Ya Allah ya Rabb, udah nggak ada enak-enaknya deh. Jadi memang udah nggak boleh harus tidur 7 jam. Kalau itu 7 jam. Ya harus 7 jam. Jadi kalau umpama 6 jam malam atau 5 jam malam, paginya kita bayar 2 jam. Terus mau ngejemur, nggak bisa di situ mau jemur. Nggak ada matahari. Ya kan nggak ada siapa-siapa. Namanya VIP, tapi di dalamnya gelondangan kayak apaan, nggak ada apa-apa. Karena kita nggak dibesuk dan nggak ada yang bisa nungguin kan gitu. Cuman memang ya Allah, cuman kita komunikasi masalah telepon. Cuman ya himbauan saya, insya Allah mudah-mudahan ini cepat berlalu. Ya kan memang di zaman Rasulullah dulu juga memang 100 tahun sekali katanya memang ada wabah. Ya kan gitu. Nah ini kebetulan negeri kita kan lagi Masya Allah nih. Ya kan. Jadi memang mungkin ini teguran Allah supaya kita lebih mendekatkan diri sama Allah, ya kan? Harus tahu bagaimana. Terus pesawat yang mesti terbang banyak, jarang. Jadi udara lagi dibersihin, ya kan? Laut biasanya kapal laut banyak yang lewat, ini enggak. Semuanya. Jadi memang Allah lagi bersih-bersihkan ini semuanya. Setelah saya diopname lebih kurang hari ke-20 saya pulang, tapi di rumah saya 2 minggu lagi saya tetap isolasi mandiri, tetap gitu. Jadi memang udah sama Tria juga 3 meter. Assalamualaikum. Jauh-jauhan. Ya terus makan diantar, selalu cuci tangan. Artinya udahlah kita jaga. Karena dibilang saya sudah tidak menularkan, tidak ada lagi virus. Tapi dia khawatir sekali kalau orang yang datang itu yang menularkan kita. Makanya takut dia bersin apa-apa segala macam ya kan. Makanya selamanya harus jaga kayak gitu. Di rumah bukan main, emang boring juga sih, memang boring ya Allah. Rasanya kepengen begitu pas swab
anakku semuanya udah negatif, ayo kumpul semuanya di tempat dia berenang sama cucu-cucu segala macem. Udah ada masak ya kan, aduh bahagianya ya Allah bisa kumpul.